Ya, Minggu pagi sejumlah pusat perbelanjaan beroperasi sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri dan Satgas COVID-19 berlakukan 75% dari kapasitas. Inilah suasana salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. Setiap pengunjung pusat perbelanjaan wajib melakukan verifikasi scan barcode melalui aplikasi Peduli Lindungi. Sejak pelonggaran PPKM September lalu, anak usia di bawah 12 tahun diperbolehkan masuk, namun dengan catatan wajib didampingi dan dalam pengawasan orang tua. Selain tempat wisata, pusat perbelanjaan menjadi salah satu lokasi yang diizinkan buka dengan pembatasan pengunjung. Seperti apa aturan yang diterapkan sejauh ini dan bagaimana antusiasme warga? Kita pantau langsung bersama produser lapangan CNN Indonesia, Vina Nabila di Jakarta. Selamat siang, Vina. Vina, seperti apa aktivitas di sana? Pantauan Anda seperti apa juga mobilitas warga pada akhir pekan ini? Apakah warga cukup ramai berdatangan pada hari ini di sana? Selamat siang Heranov, betul sekali saat ini saya berada di salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Jakarta Selatan karena berdasarkan instruksi dari Satgas COVID-19 dan juga Menteri Dalam Negeri, setidaknya ada 5 poin yang harus dipatuhi oleh setiap pusat perbelanjaan di kota-kota besar Heranov, seperti Jakarta, Yogyakarta, Medan dan juga Surabaya. 5 poin tersebut yaitu yang pertama tentu setiap pengunjung yang masuk ke pusat perbelanjaan harus melakukan scan barcode untuk verifikasi dan untuk mendeteksi berapa pengunjung yang masuk ke tempat tersebut melalui aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian yang kedua, verifikasi tersebut tidak hanya dilakukan oleh para pengunjung tetapi juga diberlakukan oleh setiap elemen yang ada di pusat perbelanjaan tersebut, tidak hanya pengunjung tapi juga petugas keamanan, petugas pusat perbelanjaan dan juga ya pengunjung itu sendiri. Kemudian yang ketiga, setiap pusat perbelanjaan memang beroperasi sekitar 11 jam, yaitu tadi baru buka sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat yang nantinya akan harus ditutup pada pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Ada satu peraturan yang baru kemarin disampaikan oleh Satgas COVID-19 pada Oktober lalu, yaitu anak usia 12 tahun yang tadinya tidak diperbolehkan melakukan aktivitas luar kini sudah diperbolehkan. Salah satunya yaitu diperbolehkan untuk masuk ke pusat perbelanjaan. Tadi kami saat tiba di sini sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, memang ada beberapa anak-anak di bawah usia 12 tahun yang memang didampingi oleh kedua orang tuanya. Tadi kami juga sempat menanyakan kalau misalnya memang mereka diberikan pemberitahuan kepada petugas di depan harus dalam pengawasan mereka, karena sebenarnya untuk anak-anak belum bisa untuk melakukan scan barcode, yang diwajibkan untuk melakukan scan barcode adalah orang tuanya. Nah, kemudian sampai dengan pukul 11 ini untuk antusias belum terlalu terlihat. Kalau misalnya pada pelonggaran atau stimulus yang dilakukan pada Oktober lalu, untuk akhir pekan saja sekitar 300 pengunjung yang hadir atau yang mengunjungi pusat perbelanjaan di salah satu mal di Jakarta Selatan ini. Untuk hari-hari biasa sekitar 150 pengunjung. Memang ini merupakan ada peningkatan sekitar 5% dibandingkan sebelumnya yang belum ada stimulus atau belum ada pelonggaran yang diberlakukan di pusat perbelanjaan. Tadi kami juga sempat melakukan wawancara secara teks kepada Satgas COVID-19, yaitu Prof. Wiku mengatakan bahwasannya memang sampai dengan hari ini setidaknya 5 poin tersebut masih diberlakukan di setiap pusat perbelanjaan sampai dengan nanti akan dilakukan evaluasi, kemudian melihat juga keadaan di lapangan bagaimana terkait dengan peningkatan atau kasus COVID-19 terutama di kota-kota besar. Sedangkan menurut Asosiasi Belanja Indonesia juga setidaknya butuh sekitar 3 sampai dengan 4 bulan untuk pusat perbelanjaan ini meningkat sekitar 35%, karena dari kemarin yang ketika dilakukan stimulus atau pelonggaran baru naik sekitar 10% untuk laju ekonomi di Jakarta atau di kota-kota besar ini meningkat. Seperti itu, Heranov. Ya, Vina, saya ingin tahu seperti apa bagi mereka yang gagal melakukan scan barcode Peduli Lindungi. Kalau saya pengalaman berapa waktu lalu juga ke pusat perbelanjaan sempat gagal karena jaringan yang error mungkin. Tapi bagaimana dengan mereka di sana? Apakah cukup menunjukkan bukti vaksin melalui kartu vaksin atau bagaimana untuk di pusat perbelanjaan yang ada di sana, Vina?
Oke, Heranov, terkait dengan akses masuk ke pusat perbelanjaan memang cukup ketat, yaitu bagi pengunjung memang harus melakukan scan barcode melalui aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian memang kadang terdapat kendala terhadap aplikasi tersebut seperti tidak terbaca barcode-nya, tetapi untuk menunjukkan sertifikat vaksin saja memang tidak cukup karena itu juga terjadi pengalaman pada rekan kami sebelumnya bahwasannya ketika melakukan scan barcode tidak bisa berhasil maka memang tidak diperbolehkan untuk masuk ke pusat perbelanjaan tersebut. Ini merupakan salah satu peraturan yang memang harus dilakukan atau diterapkan di setiap pusat perbelanjaan, mengingat ini juga nantinya akan kembali pada berapa pengunjung, berapa angka yang masuk ke pusat perbelanjaan tersebut. Heranov. Baik, kita harapkan semua pengunjung, apalagi anak di bawah 12 tahun, sudah diperbolehkan masuk ke pusat perbelanjaan, tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Terima kasih Vina Nabila langsung dari Jakarta.